Hai, balik lagi sama saya Dava Rinda di sini tentunya, dan hari ini em, maaf, lagi COVID. Oke, hari ini saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari sel tumbuhan. Langsung aja disimak videonya. Nah, bagian pertama adalah nukleus atau inti sel. Nukleus adalah organel sel yang sangat unik dan penting sebagai tempat utama sel untuk menyimpan kromosom atau komponen genetik dari sel tertentu. Nukleus ini mempunyai fungsi mengkoordinasi proses metabolisme, contohnya pembelahan sel, pertumbuhan sel, serta sintesis protein. Inti dan isi dari nukleus disebut dengan nukleoplasma. Bagian kedua ada plastida atau kloroplas. Plastida atau kloroplas merupakan istilah kolektif untuk organel yang berfungsi untuk membawa pigmen. Kloroplas mempunyai bentuk yang sangat menonjol dari plastida yang memiliki kandungan pigmen klorofil hijau. Nah, yang ketiga itu ada ribosom. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya kecil, yaitu berupa butiran nukleoprotein. Ribosom tersusun atas subunit besar dan subunit kecil, berisi RNA ribosom dan RNAR, serta protein di dalamnya. Ribosom dibedakan menjadi dua jenis, yang mana terdapat di dalam sitoplasma, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Fungsi utama ribosom yaitu memproduksi dan mensintesis zat protein yang ada dalam sel. Selanjutnya, mitokondria. Mitokondria merupakan organel besar yang berbentuk bulat batang yang ada di dalam sitoplasma sel tumbuhan. Mitokondria mempunyai fungsi sebagai tempat respirasi aerob dalam pembentukan ATP sebagai sumber energi. Mitokondria juga dikenal sebagai pembangkit tenaga listrik sel. Selanjutnya ada badan Golgi atau aparatus Golgi. Badan Golgi terdiri dari kumpulan vesikel pipih yang memiliki bentuk sisternae atau berkelok-kelok atau berbentuk kantong pipih. Badan Golgi yang terletak di dalam sel tumbuhan disebut diktiosom. Keberadaannya kebanyakan ditemui di dekat membran sel. Lalu, fungsi dari badan Golgi itu apa ya? Fungsi utama badan Golgi yaitu untuk mengangkat zat kimia di dalam dan keluar dari sel. Setelah RA atau retikulum endoplasma mensintesis protein dan lemak. Nah, tadi kita udah nyinggung tentang retikulum endoplasma. Lalu, apa sih retikulum endoplasma itu? Retikulum endoplasma merupakan organel penghubung antara inti atau nukleus dengan sitoplasma di dalam sel tumbuhan. Pada dasarnya, itu merupakan jaringan interkoneksi. Retikulum endoplasma mempunyai kantong yang berbelit-belit. Nah, ada dua macam retikulum endoplasma, yaitu retikulum endoplasma kasar dan juga retikulum endoplasma halus. Fungsi dari retikulum endoplasma itu apa sih? Fungsi retikulum endoplasma yaitu sebagai pengangkut sintesis lemak dan steroid, tempat menyimpan fosfolipid, steroid, glikolipid, dan juga menjalankan detoksifikasi drug dan racun. Selanjutnya, ada vakuola. Vakuola merupakan membran sebagai tempat penyimpanan yang membantu dalam mengatur tekanan tugor dari sel tumbuhan. Vakuola berfungsi juga sebagai ekskreasi produk-produk, limbah dan pencernaan intraseluler molekul kompleks. Dan yang terakhir ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel sitoplasma dari sel tumbuhan yang mempunyai kandungan enzim oksidatif tertentu. Enzim itu digunakan dalam pemecahan metabolisme asam lemak menjadi gula sederhana. Fungsi dari peroksisom ialah memecahkan asam lemak menjadi gula dan membantu kloropas dalam proses fotorespirasi. Nah, tadi kita udah dengerin penjelasan tentang fungsi-fungsi dari sel tumbuhan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang lagi belajar tentang sel-sel tumbuhan dan juga sel hewan. Kalau kalian suka videonya, diklik tombol like-nya dan di-share ke teman-teman kalian. See you at next video. Dadah.
Saya mau ngojek lagi. Buat makan selama pandemi lumayan kan. That you